Oke, baik, kita bisa mulai ya untuk perkuliahan pada kesempatan kali ini. Untuk itu sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara daring untuk melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah pengantar manajemen. Oke, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Untuk itu kita senantiasa ya saling mengingatkan untuk selalu patuh dan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu selalu mengenakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Karena itu adalah upaya yang kecil yang memberikan kontribusi luar biasa terhadap pemutusan mata rantai dari penyebaran pandemi COVID-19. Apalagi saat ini kita bisa melihat bagaimana wabah ini terus ya ada dan terus ya menghantui. Baik-baik. Oke, nah pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan ke-10, di mana pada pertemuan ke-10 ini kita akan menyampaikan materi yang akan tentunya nanti bisa kita diskusikan bersama, yaitu berkaitan dengan penetapan tujuan organisasi. Oke, untuk itu langsung saja kita masuk ke materi. Baik. Kalau kita bicara tentang tujuan organisasi, saya kira Anda juga tidak cuma organisasi ya tentunya ya. Namun demikian Anda juga tentunya juga memiliki tujuan ya. Nah, jadi kedudukan daripada tujuan organisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi organisasi, karena dengan tujuan organisasi tentunya mau dibawa kemana arah organisasi itu, ini tentunya akan lebih jelas, lebih tampak. Jadi suatu organisasi ini tidak tanpa tujuan, ini tentunya sangat sulit ya untuk mencapai kesuksesan. Nah, jadi ibaratnya kalau orang sering berlayar di lautan gitu tanpa tujuan ya terombang-ambing. Nah, ini adalah perumpamaan bagaimana suatu organisasi tanpa tujuan. Nah, organisasi sendiri di sini tentunya kita tahu di dalamnya memang terdiri dari sekumpulan banyak orang ya, di mana tentunya setiap individu-individu yang ada di dalam organisasi ini memiliki tujuan-tujuan secara personal, secara individu. Namun demikian ya, ketika orang-orang ini dengan memiliki ya, kumpulan orang-orang ini dengan memiliki tujuan-tujuan yang berbeda-beda, ini berkumpul dalam satu wadah yang namanya organisasi, maka tentunya ada satu tujuan organisasi yang ingin dicapai oleh mereka secara bersama-sama. Nah, kalau kita bicara tentang tujuan organisasi, memang secara umum bahwasanya tujuan daripada organisasi bisnis ini tidak lain adalah untuk mencapai keuntungan yang optimal. Bagaimana perusahaan ini mampu mencapai keuntungan yang optimal? Nah, ini adalah tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan bisnis. Nah, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut ini didukung oleh berbagai macam pihak atau seluruh komponen yang ada di dalam organisasi, dengan sumber daya manusia dukungannya, sumber daya modal, sumber daya energi, sumber daya bahan baku dan sebagainya dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, oke. Nah, ini kalau kita melihat ya bahwasanya bagaimana tujuan yang ada di dalam organisasi ini memang tertuang di dalam visi, kemudian di bawah visi ini ada misi organisasi, kemudian di bawahnya ada tujuan-tujuan umum dan menyeluruh, kemudian di sini tujuan khusus, strategi, kebijaksanaan, program dan juga rencana pada tingkat lebih rendah ya. Nah, ini adalah merupakan gambaran bagaimana kedudukan atau alur daripada tujuan yang ada di dalam organisasi. Nah, kalau yang pertama kita bicara tentang visi.
Saya kira ini adalah merupakan hal yang sudah sangat familiar, ya. Jadi visi ini adalah impian atau keinginan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini ada batasan. Jadi setiap organisasi ini harus menetapkan visi, karena visi ini adalah tujuan-tujuan, impian-impian, keinginan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Misalkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan. Jadi kalau kita bicara tentang visi, visi ini sesuatu yang tidak statis tetapi dinamis. Karena keinginan, impian daripada organisasi ini selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis, ya. Nah, sehingga visi ini sering diadaptasikan, ya, dengan perubahan-perubahan tersebut, sehingga tentunya bagaimana visi ini mendukung daripada tujuan organisasi yang memang sudah ditetapkan. Oke, jadi banyak perusahaan, ya, yang memang di situ secara terus-menerus ini mengkomunikasikan tentang visi daripada perusahaan itu sendiri kepada setiap karyawan dengan tujuan bahwasanya ketika setiap karyawan itu bekerja, maka dia bekerja itu memiliki tujuan sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan ini sangat-sangat tepat sekali. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan memang mengkomunikasikan visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan pada setiap anggota organisasi, agar supaya seluruh anggota organisasi ini tentunya bekerja, ya, sesuai dengan visi yang akan dicapai oleh organisasi. Nah, arah daripada karyawan bekerja ini jelas. Tapi lain halnya kalau misalkan saja seorang karyawan yang tidak tahu visi, misi, tujuan organisasi, maka dalam konteks dia bekerja ini hanya ibaratnya sekedar dalam tanda kutip gugur kewajiban. Dalam artian yang penting nyambut gawe, yang penting bekerja, jam kerja masuk, jam kerja pulang, kemudian mereka melakukan rutinitas sesuai dengan apa yang menjadi tugas rutin mereka, tanpa adanya proses-proses berpikir kreatif, berpikir inovatif, ya. Karena apa? Karena memang di situ proses daripada aktivitas kerjanya tidak ada tujuan yang jelas. Tetapi berbeda ketika visi, misi, tujuan ini dikomunikasikan kepada seluruh anggota daripada organisasi, maka tentunya mereka tahu, oh, saya bekerja dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada visi dan misi atau mungkin tujuan itu sendiri. Nah, ini gambarannya. Jadi visi ini adalah impian atau keinginan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, sedangkan misi ini adalah penjabaran daripada visi itu sendiri, cara untuk mewujudkan keinginan. Jadi kalau kita bicara tentang visi, memang cenderung kalimat yang tertuang di dalam visi ini adalah lebih singkat, ya, singkat, mudah diingat, ya, lebih realistis, gitu ya, mudah dipahami. Nah, sedangkan penjabaran daripada visi itu adalah misi. Bagaimana cara-cara, upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi sebagai contoh, misalkan saja suatu perusahaan menetapkan bahwasannya pada tahun 2025 misalkan, ya, menjadi perusahaan yang memang mudah melakukan digitalisasi, ya, perusahaan yang melakukan digitalisasi pada setiap aktivitas bisnis, misalkan saja seperti itu. Jadi setiap aktivitas ini sudah melalui proses digital. Nah, maka bagaimana untuk mewujudkan daripada visi tersebut? Nah, maka tentunya nanti cara-cara untuk mewujudkan digitalisasi, ya, dalam setiap aktivitas bisnis ini adalah misinya. Jadi sebagai contoh, misinya dengan penguasaan teknologi informasi, ya, penerapan teknologi informasi, kemudian memberikan pelatihan, ya, pengadaan infrastruktur. Nah, ini adalah merupakan contoh bentuk-bentuk daripada visi itu sendiri. Nah, sehingga tentunya dari misi yang ada ini, maka pencapaian daripada visi itu lebih jelas,
arahnya jelas. Oh, kalau saya mau mencapai sesuatu yang ada di sana, maka tahapan yang harus dilakukan ini adalah misinya. Nah, ini sama seperti Anda, ketika Anda memiliki tujuan tertentu, Anda memiliki tujuan mau berangkat kuliah. Nah, kalau dari rumah Anda sudah jelas ada tujuan berangkat kuliah, maka tentunya bagaimana misi yang Anda lakukan ketika Anda berangkat kuliah. Walaupun mungkin itu sesuatu yang sifatnya rutin. Oh, saya berangkat kuliah, berarti di sini nanti saya bangun pagi jam 8 karena perkuliahan sudah dimulai. Jam 8 kurang 15 menit paling tidak maksimal itu saya sudah ada di kampus. Kemudian rute yang nanti saya lewati ini ya. Kemudian agar supaya perjalanan lancar saya harus ngisi BBM dulu. Kemudian saya juga harus sarapan dulu dan sebagainya. Ini adalah merupakan bentuk daripada misi dalam rangka untuk mencapai tujuan daripada visi itu sendiri. Nah, jadi ada hubungan ya, ada benang merah, ada korelasi antara visi dan misi. Jadi nyambung ya, ini. Bukan tidak nyambung tapi nyambung ya, ada visi, ada misi. Ini adalah dua hal yang memang saling terkait, bukan dua hal yang memang saling masing-masing berdiri sendiri, itu tidak. Nah, kemudian tujuan ini adalah target yang dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek. Oke, jadi itu adalah pemahaman tentang visi, misi, dan tujuan daripada organisasi. Nah, sebetulnya apa sih tujuan organisasi itu? Jadi di sini beberapa pendapat menyatakan bahwasanya definisi daripada tujuan organisasi adalah merupakan suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan. Jadi suatu keadaan ya, keadaan tertentu ya yang memang diinginkan oleh organisasi, dan organisasi ini berupaya untuk merealisasikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian definisi yang lain, pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang. Jadi orientasi daripada tujuan ini adalah untuk masa yang akan datang ya, jangka pendek, jangka panjang, maupun jangka menengah maupun jangka panjang. Atau bisa juga merupakan suatu pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang tetapi dimaksudkan untuk dicapai di waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, kalau kita melihat dari tujuan organisasi definisi ini, maka jelas bahwasanya tujuan ini adalah orientasinya adalah untuk masa yang akan datang. Nah, ini maka tentunya untuk menetapkan suatu tujuan, maka perusahaan ini harus memiliki ya kemampuan ya untuk menangkap, untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tentunya adalah sesuatu yang memang di sini beda dengan keadaan sekarang. Bisa dalam sesuatu yang inovatif, bisa sesuatu yang sangat-sangat kreatif ya, inspiratif dan sebagainya. Nah, maka kalau kita melihat bagaimana kalau sekarang ya dalam peradaban dunia ini, bagaimana tujuan-tujuan yang ingin dicapai kemudian di situ bisa direalisasikan. Ambil contoh misalkan saja ketika orang bicara tentang luar angkasa gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang perusahaan di Amerika itu ya, salah satu perusahaan di Amerika itu membuat paket wisata ke ruang angkasa. Nah, ini kan merupakan sesuatu yang memang jauh ya, ingin dicapai di masa yang akan datang. Tentunya dengan dukungan teknologi informasi. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana teknologi sekarang berkembang sangat pesat. Tentunya pencapaian daripada apa yang sekarang ada ya, ini merupakan penetapan tujuan di waktu yang lampau ya. Ini ketika misalkan Bill Gates misalkan saja ya menetapkan tujuan menghasilkan sesuatu yang inovatif saat ini ya, sekarang.
maka ini adalah merupakan hasil daripada pencapaian tujuan yang ditetapkan di waktu yang lampau. Nah, maka inilah kunci daripada tujuan, ya, penetapan tujuan, yaitu mampu berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Ya, dan di sini tentunya mampu meramalkan atau memperkirakan hal-hal yang memang terjadi di masa yang akan datang. Sehingga jangan sampai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh organisasi ternyata bukan sesuatu yang baru di masanya, tetapi itu merupakan sesuatu yang lama, karena tujuan yang dicapai ternyata memang sudah terjadi di masa yang lampau. Nah, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Nah, ini. Jadi itu kuncinya. Nah, ini beberapa fungsi daripada tujuan organisasi itu sendiri, ya. Yang pertama, pedoman bagi kegiatan. Jadi dengan adanya penetapan tujuan organisasi, maka setiap kegiatan yang dilaksanakan, ya, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi ini seperti ada roadmap-nya, ada peta perjalanan, ada penunjuk arahnya. Nah, ini bukan apa Dora the Explorer itu, ya, the Explorer, ya. Dora the Explorer itu kemana-mana dia selalu bawa peta. Ini tidak beda jauh dengan tujuan organisasi. Jadi dengan adanya tujuan, maka setiap kegiatan yang dilakukan ini jelas, ya. Ini jelas apa kegiatannya, tujuan kegiatan untuk dalam rangka untuk mendukung daripada pencapaian tujuan organisasi itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fungsi tujuan ini sebagai sumber legitimasi. Jadi legalitas daripada setiap aktivitas kegiatan bisnis ini memang didasarkan ada pencapaian, ya, bagaimana kegiatan ini menjadi sumber dari pencapaian tujuan organisasi. Jadi ada legalitas, ya, ada semacam sesuatu yang sah, gitu, ya, yang dilakukan ketika tujuan ini memang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga sebagai standar pelaksanaan, jadi SOP, standar operasional prosedur, di mana di situ tentunya akan membimbing, memberikan, mengarahkan mana yang sekiranya dilakukan dan mana sekiranya yang tidak dilakukan. Kemudian sebagai sumber motivasi, jadi sebagai dorongan, semangat, ya, bagi setiap anggota organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ketika tujuan ditetapkan, maka harapannya bagaimana motivasi daripada setiap anggota organisasi ini mampu, ya, mendorong anggota organisasi ini untuk berbuat, bertindak, ya, secara optimal, sehingga harapannya apa? Kinerja daripada organisasi ini meningkat, ya. Nah, ketika kinerja organisasi meningkat, maka harapannya adalah pencapaian tujuan organisasi ini akan lebih optimal dan bisa terrealisasi. Kemudian yang kelima adalah dasar rasional pengorganisasian. Jadi bagaimana proses pengorganisasian ini dilakukan oleh manajer ini tentunya didasarkan atas tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh organisasi itu sendiri. Kemudian yang keenam ini adalah sebagai dasar untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Jadi efisiensi ini menjadi sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh setiap organisasi bisnis dalam rangka agar supaya untuk mencapai laba yang optimal. Nah, proses efisiensi ini adalah identik dengan bagaimana biaya-biaya dikeluarkan oleh organisasi ini sebanding dengan manfaat. Jadi analisa yang umum adalah cost and benefit. Jadi bagaimana suatu biaya dikeluarkan dan memberikan kontribusi manfaat bagi organisasi itu sendiri. Nah, ketika tujuan-tujuan ini sudah ditetapkan di dalam organisasi, maka tentunya jelas, ya, apa yang akan dituju oleh organisasi itu sendiri, sehingga setiap kegiatan juga direncanakan dengan baik. Nah, sehingga tentunya penganggaran setiap kegiatan itu pun juga bisa dilakukan seefisien mungkin. Tentunya bukan berarti dalam mengurangi seluruh biaya, itu tidak. Jadi seefisien ini tentunya adalah pengeluaran penganggaran ini dilakukan secara tepat guna.
Nah, sehingga efisiensi ini memang bisa terwujud, sehingga di situ tentunya bagi perusahaan akan mendapatkan kesempatan ya untuk memperoleh laba yang lebih optimal lagi. Oke. Baik, itu beberapa tujuan. Nah, sekarang kita masuk ke tipe-tipe tujuan. Nah, di sini menurut sudut pandang mereka yang berkepentingan ya. Ini ya, jadi tipe tujuan ini yang pertama menurut sudut pandang mereka yang berkepentingan. Ini adalah societal goal, masyarakat pada umumnya. Output goal, publik dalam hubungannya dengan organisasi. Product goal ini adalah karakteristik daripada produk. Sistem goal ini adalah sistem organisasi. Derivative goal ini adalah untuk dasar dalam pencapaian tujuan-tujuan lain. Nah, ini. Jadi ini adalah tipe-tipe tujuan. Jadi ketika organisasi ini melakukan kegiatan bisnis, maka organisasi ini ya memuat banyak sekali tujuan-tujuan, kepentingan-kepentingan ya yang memang di situ harus dicapai oleh organisasi itu sendiri. Nah, jadi tidak cuma internal organisasi saja, di sini sampai pada masyarakat, societal goal. Jadi masyarakat pada umumnya ini juga punya tujuan ya yang ada di dalam organisasi bisnis itu sendiri. Nah, jadi misalkan saja berkaitan dengan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan ya. Kemudian di situ juga berkaitan dengan lingkungan yang nyaman dan asri. Nah, karena sering terjadi ketika suatu industri hadir yang mana di situ justru memberikan dampak-dampak negatif bagi masyarakat, misalkan terjadinya pencemaran udara, terjadinya pencemaran suara, ya, kemudian di situ kondisi iklim yang berubah dan sebagainya. Nah, ini tentunya merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh masyarakat luas. Nah, sehingga dalam hal ini organisasi harus bisa melihat bahwasanya masyarakat memiliki tujuan yang ingin disampaikan kepada perusahaan itu sendiri. Ya, jadi di samping peningkatan kesejahteraan, ya tentunya di situ hal-hal yang memang menyangkut lingkungan juga ini menjadi sesuatu yang harus dijaga oleh perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga di sini misalkan perusahaan untuk mencapai tujuan itu kemudian memprioritaskan tenaga pegawai ya yang dari sumbernya yang berasal dari masyarakat sekitar. Nah, ini adalah untuk dalam rangka untuk mengurangi daripada pengangguran, kemiskinan dan juga peningkatan daripada kesejahteraan lingkungan sekitar. Atau memberikan kompensasi, misalkan setiap menjelang lebaran atau setiap akhir tahun perusahaan memberikan THR kepada masyarakat ya. Nah, ini adalah merupakan bentuk-bentuk reward ya dalam rangka apa peningkatan daripada kesejahteraan. Kemudian mengelola daripada limbah perusahaan ini juga merupakan bagian daripada societal goal. Jadi sebagaimana limbah ini itu jangan sampai merusak lingkungan daripada masyarakat sekitar. Nah, ini harus diolah dengan baik. Nah, ini adalah contoh ya tipe tujuan yang berkaitan dengan social goal. Kemudian juga output goal ini publik dalam hubungannya dengan organisasi. Ini masyarakat ya, masyarakat publik ini ya. Ini. Jadi kalau kita bicara output goal ini adalah bisa saja ya masyarakat yang dalam tanda kutip misalkan para investor. Nah, ini juga masuk dalam bagian ini ya. Atau mungkin masyarakat yang mengkonsumsi dari produknya ya, produk daripada perusahaan ini juga publik dalam hubungannya dengan organisasi ya. Jadi ini punya tujuan. Investor misalkan saja ini merupakan publik yang memang menyertakan sebagian modal kerja pada menitipkan atau menyertakan sebagian modal kerja pada perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu tidak lain agar supaya perusahaan ini mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Sehingga kalau perusahaan memperoleh laba, maka tentunya di sini ya investor ini juga akan mendapatkan
dividen, ya, dividen atas laba yang diperoleh oleh perusahaan itu sendiri. Nah, ini. Terus di samping itu juga berkaitan dengan masyarakat luas, ya, publik, yaitu misalkan konsumen. Konsumen di sini ada tujuan, ya, output goal-nya yaitu apa? Ketika mereka mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh perusahaan, produk yang dikonsumsi ini memang memiliki kualitas yang baik, ya, mudah dalam penggunaan, ya, kemudian di samping itu juga tahan lama dan sebagainya, ya, kualitas yang baik, ya, sehingga tentunya di sini harapannya adalah pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen untuk memperoleh produk ini memang sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Tidak jarang memang kalau kita melihat produk-produk yang kelihatannya dari sisi tampilan, ya, face-nya itu sangat-sangat menarik, sangat bagus gitu, tetapi ternyata kualitasnya tidak sebanding. Nah, ini sehingga ketika orang memutuskan untuk membeli karena tertarik dengan tampilannya, dia punya ekspektasi, punya harapan yang tinggi akan produk tersebut. Tetapi tentunya setelah produk ini dikonsumsi, karena kualitasnya tidak baik, maka produk cepat rusak. Maka disitulah terjadi ekspektasinya jadi tak sebanding dengan realita dari produk itu sendiri. Maka tentunya di sini yang terjadi adalah konsumen yang merasakan kekecewaan atas produk tersebut. Nah, kekecewaan yang dihasilkan oleh konsumen ini bukan berarti berdampak pada organisasi, justru memiliki dampak yang sangat besar sekali, ya, terutama berkaitan dengan jangka panjang. Apalagi di era sekarang, ya, era teknologi informasi, media sosial. Nah, ini menjadi sesuatu yang pengantar daripada informasi yang sangat cepat sekali. Oke, kemudian untuk yang berikutnya adalah produk goal. Nah, karakteristik goal produk ini kaitannya dengan tadi bahwasanya bagaimana perusahaan ini menciptakan suatu produk yang memang memiliki standar kualitas yang baik, ya, dengan harga yang terjangkau tentunya. Di samping itu tentunya di dalam melakukan proses produksi atas produk tersebut ini memang kegagalan produk itu bisa diminimalisir. Ini sangat penting sekali, ya. Ini makanya biasanya di dalam proses produksi agar supaya memiliki kualitas, standar kualitas yang baik, kemudian di situ dalam proses produksi kegagalan produk bisa diminimalisir, maka yang banyak dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi, ya, alat-alat, mesin-mesin yang memang sifatnya terotomatisasi. Nah, sehingga di situ dalam proses produksi itu akan mampu menghasilkan produk dalam kapasitas yang lebih banyak, memiliki standarisasi kualitas yang baik, dan tentunya di sini adalah untuk produk-produk yang gagal ini bisa diminimalisir. Oke, karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang produk yang gagal, ini menjadi kerugian bagi perusahaan karena produk tersebut itu tidak bisa terjual, ya, tidak bisa terjual. Padahal produk yang gagal itu sudah menyerap daripada biaya produksi. Jadi biaya produksi digunakan untuk proses produksi itu sudah masuk ke produk tersebut, tetapi produk ini tidak bisa terjual, sehingga perusahaan akan kehilangan biaya produksi yang melekat pada produk yang gagal tersebut. Walaupun mungkin dalam konteks untuk berikutnya bisa dijual dalam tanda kutip misalkan besan gitu, ya, seringnya seperti itu. Tetapi kan harga perolehan harga jual itu kan tidak sebanding dengan biaya produksi dan tetap rugi. Nah, maka dari itu untuk karakteristik produk tujuan produk ini adalah sesuatu yang memang harus diperhatikan, karena bagaimanapun juga ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif, sehingga di sini juga kualitas produk harus dijaga. Kemudian juga untuk kegagalan produk yang diproduksi ini juga bisa diminimalisir atau mungkin bahkan dihilangkan. Kemudian di samping itu juga tujuan sistem organisasi. Jadi kalau kita bicara tentang sistem, memang organisasi ini merupakan bagian daripada sistem yang ada, ya.
Nah, sehingga tentunya di sini kalau kita bicara tentang sistem, ya organisasi itu adalah sistem, ya. Nah, sehingga tujuan-tujuan daripada sistem itu bagaimana? Sistem ini kan bekerja, di dalamnya ada banyak komponen. Nah, komponen-komponen saling bekerja dan saling bekerja sama, ya, satu sama lain tanpa adanya ketergantungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini. Nah, di dalam organisasi ini merupakan sebuah sistem yang besar, di mana di bawahnya ini terdiri dari sub-subsistem. Nah, sehingga di sini ketika sistem diciptakan di dalam organisasi, maka tentunya nanti di sini sebisa mungkin sistem yang diciptakan itu nanti ya mampu ya mampu mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Jadi untuk lebih berkembang lagi. Jadi itu adalah gambarannya. Kemudian yang berikutnya adalah derived goal. Ini adalah untuk dasar di dalam pencapaian tujuan-tujuan yang lain. Nah, oke. Jadi itu antara ya tipe-tipe tujuan yang didasarkan atas sudut pandang mereka yang berkepentingan. Nah, ini bidang-bidang yang membutuhkan daripada tujuan, sebagaimana yang kita lihat di sini ya. Ada profitabilitas, ya. Ini adalah keuntungan. Ini menjadi bagian tujuan yang secara umum biasanya menjadi tujuan bagi organisasi bisnis. Kemudian sumber daya fisik dan keuangan, ini juga, ya. Kemudian produktivitas. Ini harapannya produktivitas itu bisa meningkat, bukan menurun. Posisi pasar ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, ya. Karena apa? Karena posisi pasar ini menentukan produk ini bisa diterima pasar atau tidak. Kemudian ada juga tanggung jawab sosial dan publik. Ini berkaitan dengan masyarakat, ya, dan lingkungan daripada perusahaan. Ini juga harus diperhatikan. Seperti tadi yang sudah saya uraikan di depan, ya, bahwasanya masyarakat ini memang memiliki tujuan-tujuan. Kemudian juga ada prestasi dan sikap karyawan. Kemudian juga ada prestasi dan pengembangan daripada manajer. Dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah inovasi. Inovasi ini menjadi kunci kesuksesan bagi organisasi bisnis saat ini. Karena dengan berinovasi, maka perusahaan itu akan mampu bersaing, ya. Dan bahkan inovasi yang dihasilkan ini mampu menjadi keunggulan bersaing bagi mereka. Jadi competitive advantage bagi mereka. Nah, sehingga bagi perusahaan-perusahaan yang ingin sukses di masa yang akan datang, maka di dalam melakukan aktivitas bisnisnya itu inovasi harus dilakukan secara terus-menerus, ya. Jadi tidak kemudian puas dengan apa yang sudah dicapai saat ini, itu tidak. Tetapi proses inovasi ini dilakukan secara terus-menerus, ya, berkesinambungan dalam rangka untuk, ya, menghasilkan sesuatu, ya, yang memang memiliki daya saing yang cukup baik. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah proses penetapan daripada tujuan. Jadi yang pertama, jadi bagaimana tujuan ini ditetapkan? Ini pertama adalah analisis kecenderungan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah penyusunan tujuan organisasi secara utuh. Kemudian yang ketiga adalah menyusun hierarki tujuan organisasi. Jadi ada 3 tahapan di dalam penetapan tujuan ini. Jadi ini adalah analisis kecenderungan lingkungan. Ini merupakan sesuatu yang tidak mudah, ya. Banyak alat-alat analisis yang nanti bisa kita lakukan untuk mengetahui kecenderungan lingkungan. Yang sangat populer tentunya adalah analisis SWOT, ya. Ini dari analisis SWOT kita bisa melihat potensi, ya, dan kelemahan baik secara internal maupun secara eksternal yang dimiliki oleh organisasi tentang perubahan-perubahan lingkungan yang ada, sehingga tentunya di sini nanti bisa
merepresentasikan alternatif-alternatif dari solusi yang ada. Kemudian menyusun tujuan organisasi secara utuh. Jadi kira-kira setelah mampu melakukan analisis kecenderungan lingkungan seperti apa, maka tentunya nanti bisa menyusun tujuannya. Tujuan ini tentunya adalah dalam rangka untuk kecenderungan lingkungan tadi. Jadi kalau kecenderungan lingkungan misalkan saja pada tahun 2025, maka di situ nanti teknologi semua sudah menggunakan digital misalkan saja. Transaksi bisnis sudah menggunakan digital. Nah, ini bagaimana? Ini berarti kan berarti nanti kecenderungannya adalah digitalisasi pada tahun 2025. Nah, sehingga penyusunan tujuan organisasi yang mengarah ke digitalisasi organisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menyusun hierarki tujuan organisasi. Jadi menyusun hierarki organisasi ini tujuannya adalah dari tujuan yang luas, kemudian di sini sampai menuju ke tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Nah, ini. Sehingga di dalam proses pencapaian tujuan organisasi itu lebih terorganisir. Dalam artian mana yang pencapaiannya itu didahulukan, mana pencapaian yang di belakang atau mana apakah di sini pencapaian tujuan satu dengan yang lain itu saling terkait. Nah, ini tentunya akan mudah dilaksanakan, akan mudah diketahui apabila tujuan-tujuan ini diorganisir menghasilkan suatu tujuan yang berjenjang atau hierarki tujuan organisasi. Oke, baik, itu adalah 3 proses daripada penetapan tujuan organisasi. Nah, ini melakukan 8 bidang pokok dalam penetapan tujuan: posisi pasar, produktivitas, sumber daya. Nah, ini jadi tadi gambar tadi jadi gambar yang sebelumnya. Posisi pasar berkaitan dengan segmen pasar, saluran distribusi. Produktivitas ini berkaitan dengan metode kerja, mesin dan peralatan. Sumber daya fisik dan keuangan. Profitabilitas ini adalah kekuatan keuangan. Inovasi adalah pengembangan produk. Prestasi dan pengembangan manajer, prestasi dan sikap karyawan, semangat kerja, tanggung jawab sosial dan juga publik. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk perumusan tujuan efektif. Ini mempertimbangkan pertama, proses tujuan hendaknya melibatkan individu-individu yang bertanggung jawab pencapaian tujuan, pencapaian tujuan. Jadi tidak sembarangan ini istilahnya agennya jadi perusahaan harus mampu memilih individu-individu yang memang memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Jadi istilahnya agen-agen yang memang bagus. Kemudian hendaknya manajer puncak bertanggung jawab untuk menurunkan tujuan-tujuan pada tingkat bawahnya. Jadi disosialisasikan, dikomunikasikan sehingga bawahan ini tahu tujuan-tujuan yang dicapai, sehingga tentunya di sini juga di dalam melakukan aktivitas kerja ini juga akan lebih baik. Kemudian tujuan harus realistis, diselaraskan dengan lingkungan internal dan eksternal baik sekarang maupun yang akan datang. Oke. Itu adalah sesuatu yang mutlak. Jangan sampai tujuan yang ditetapkan ini ternyata tidak didukung oleh kemampuan daripada perusahaan itu sendiri. Jadi ini jangan sampai terjadi, karena kalau itu terjadi maka tentunya pencapaian tujuan ini tidak bisa terwujud dengan baik. Makanya harus realistis sesuai dengan kemampuan dan juga kapasitas daripada perusahaan. Kemudian untuk yang lain, perumusan tujuan yang efektif, tujuan harus jelas, beralasan dan bersifat menantang para anggota organisasi. Nah, ini sesuatu yang menantang kadang bikin orang penasaran. Nah, itu kan filosofinya. Jadi sehingga ketika ini menjadi sesuatu yang menantang, harapannya setiap anggota karyawan itu akan mampu menaklukkan sebagai bentuk tantangan. Kemudian tujuan-tujuannya dinyatakan secara sederhana.
agar mudah dipahami dan diingat oleh para pelaksana. Kemudian tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum. Kemudian manajer harus meninjau kembali tujuan yang telah ditetapkan dan bila perlu memperbaikinya sesuai perkembangan lingkungan. Ini adalah gambaran bagaimana proses penetapan tujuan ini memang sustainable ya, berkelanjutan. Nah, ini adalah untuk penetapan dalam tujuan ya, pendekatan. Ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan tradisional atau tradisional goal setting. Kemudian yang kedua adalah pendekatan berdasarkan sasaran atau tujuan atau identik dengan manajemen by objektif. Nah, ini untuk pendekatan berdasarkan ini ya, pendekatan tradisional. Di sini perumusan dan penetapan tujuan yang dilakukan mulai dari atas, kemudian diterjemahkan sebagai tujuan oleh bagian bawahnya. Ini prosesnya adalah top down ya. Jadi dari atas, dari manajer kemudian ke bawah. Nah, saya kira ini adalah sebuah pendekatan yang sudah tidak relevan ya dengan kondisi sekarang ini, karena kita melihat bagaimana di dalam iklim suatu organisasi yang baik ini adalah melibatkan bawahan untuk berperan aktif ya, memberikan kontribusi terhadap perkembangan organisasi. Jadi tidak hanya pimpinan saja kemudian untuk bawahan tinggal terima beres, itu tidak. Tetapi di sini ternyata bawahan ini juga memiliki peran aktif di dalam memberikan kontribusi-kontribusi terhadap perkembangan organisasi itu sendiri, sehingga tentunya di sini nanti akan lebih baik. Kemudian untuk berikutnya adalah untuk yang MPO ya, manajemen by objektif. Kemarin sebetulnya sudah ya ini ya, sudah kita singgung, tapi nggak apa-apa, ini sebagai gambaran untuk merefresh kembali ya. Jadi membuat perencanaan ini bersama-sama antara top manager dengan manajer bawahnya. Kemudian metode formal atau semi formal yang dimulai dari penetapan tujuan, kemudian diteruskan dengan evaluasi. Kunci MPO ini adalah partisipasi dan komunikasi di dalam penetapan tujuan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, jadi partisipasi dan komunikasi. Jadi partisipasi ini adalah melibatkan bawahan, kemudian komunikasi ini adalah bagaimana komunikasi ini terjalin antara atasan dan bawahan di dalam menetapkan tujuan bersama. Karena bagaimanapun juga ya, bawahan ini memiliki banyak informasi lapangan yang tentunya di sini juga bisa dijadikan sebagai kontribusi, yang memberikan kontribusi di dalam penetapan tujuan yang dilakukan oleh pimpinan. Nah, ini adalah gambaran ya, bagaimana pimpinan dan bawahan ini secara bersama-sama merumuskan tujuan ya dengan manajemen by objektif. Jadi merencanakan bersama, ini menetapkan tujuan, menentukan standar, kemudian pemilihan kegiatan. Kemudian pelaksanaan pada setiap pihak, bawahan menunjukkan kinerja yang baik, pimpinan memberikan pengarahan. Nah, ini adalah bagaimana sebuah komunikasi ini memang terjalin dengan baik. Kemudian evaluasi bersama, analisis hasil yang dicapai, kemudian mendiskusikan akibat dari hasil yang dicapai, kemudian juga memperbarui daripada siklus MPO. Jadi nanti ini kalau dilaksanakan dengan baik, tentunya akan menghasilkan tujuan-tujuan yang sangat-sangat baik sekali, yang memang lebih realistis dan juga lebih mudah untuk pencapaiannya, karena memang melibatkan bawahan secara langsung. Kadang pencapaian tujuan itu sulit untuk dihasilkan, diraih, karena apa? Karena tujuan ditetapkan oleh pimpinan, di mana pimpinan ini tidak mengetahui bagaimana kondisi bawahannya, bagaimana kondisi informasi yang ada di lapangan. Nah, sehingga di situ pimpinan memberikan tujuan yang ekspektasinya tinggi, tapi tanpa melihat ya potensi yang dimiliki oleh organisasi pada level bawahannya. Nah, ini yang kadang tidak
menjadi kegagalan. Nah, maka dengan pendekatan MBO ini duduk bersama-sama, kemudian saling memberikan kontribusi, tentunya di sini akan menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih baik. Nah, ini 4 langkah proses ya MBO: mendiskusikan tujuan yang memungkinkan, berpartisipasi memilih tujuan, kemudian bergabung membangun rencana taktis, kemudian rapat secara teratur untuk evaluasi. Nah, itu adalah gambarannya. Nah, selanjutnya di sini adalah kekuatan dan kelemahan daripada MBO. Jadi ada kekuatan dan juga ada kelemahan tentunya ya. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Keuntungannya atau kekuatannya adalah meningkatkan koordinasi antara tujuan dan rencana. Ini jelas ya. Kemudian memperjelas prioritas dan ekspektasi. Kemudian memungkinkan komunikasi horizontal dan vertikal. Jadi komunikasi horizontal ini berarti antar staf, vertikal itu antara atasan dan bawahan. Meningkatkan motivasi karyawan, ini karena memang karyawan merasa dihargai, karena karyawan memberikan kontribusi, peran aktifnya diperhatikan, sehingga usulan-usulan karyawan ini menjadi motivasi ya bagi karyawan itu sendiri untuk mencapai tujuan. Kemudian dapat menjalankan pengawasan yang lebih efektif karena memang ini bisa dimungkinkan. Namun demikian ada juga beberapa kelemahan yang terdapat di dalam MBO ini. Yang pertama adalah cenderung gagal jika tidak ada komitmen yang kontinu dari manajemen puncak. Nah, ini. Jadi manajemen puncak tidak punya komitmen secara terus-menerus ya, sehingga ini tentunya berakibat pada tingkat kegagalan. Terlalu menekan pada tujuan jangka pendek ini juga, kemudian memerlukan banyak waktu dan usaha dalam implementasinya. Ada kalanya seperti itu, tidak cocok untuk manajer yang otoriter, yang mereka menetapkan birokrasi secara ketat. Oke. Nah, ini adalah beberapa kekurangan atau kelemahan. Namun demikian tentunya dengan melihat ya manfaat-manfaat daripada MBO, ini tentunya merupakan sebuah sistem ya pendekatan yang memang sangat baik yang bisa digunakan dalam rangka untuk ya menetapkan tujuan-tujuan organisasi yang memang ini merupakan untuk kebaikan bersama bagi organisasi itu sendiri. Sehingga dengan visi misi yang ditetapkan oleh organisasi, maka tentunya di sini nantinya ya perusahaan akan mampu ya bersaing ya di dalam era persaingan yang memang cukup kompetitif. Perusahaan juga memiliki keunggulan kompetitif tentunya. Kemudian juga perusahaan di sini juga mampu melakukan efektivitas dan efisiensi, dan harapan tentunya di sini adalah keberlanjutan daripada bisnis mereka ini memang bisa terjadi secara terus-menerus. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kesempatan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk kalian semua.